Minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Duru Nafis. Tentunya di channel Duru Nafis ini kita membahas seputar pekerjaan ya teman-teman. Dan tentunya untuk saat ini kita sedang membahas buat pekerjaan menuju ke Jepang. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita ataupun ingin sharing-sharing dulu sebelum bahas tentang Jepangan lagi. Saya ingin menceritakan kemarin, jadi saya itu jarang upload video dikarenakan saya mengajar di SMK 4 Manokwari yang ada di Papua Barat. Ya, mengajar bahasa Jepang tingkat N5, yaitu tingkat dasar bahasa Jepang seperti itu teman-teman. Oke, akan tetapi di video kali ini saya ingin ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para guru yang ada di SMK 4 Manokwari, Papua Barat, khususnya Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Maria yang sudah memberikan saya oleh-oleh dari Papua Barat, yaitu batik Papua. Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali dan saya sangat menyimpan barangnya itu dengan baik-baik, Ibu. Oke, saya ingin bercerita ataupun saya ingin sharing-sharing lah gitu tentang pengalaman selama 3 bulan di Papua Barat itu. Oke, mungkin ada hal baik dan hal buruknya ya, cuman saya tidak fokuskan ke situ. Cuman ini adalah perasaan saya saja ketika saya mendapatkan culture shock ataupun kaget dengan budaya yang ada di sana. Sebenarnya nggak kaget-kaget amat sih, cuman lebih ke aneh dan terkadang saya agak heran karena tidak bisa saya lakukan dan tidak bisa istilahnya tidak masuk dengan kebiasaan saya di sini. Oke, yang pertama mungkin dari sisi enaknya dulu ya. Ya alhamdulillah teman-teman semuanya. Jadi saya itu di Papua Barat itu bertemu dengan para guru, dengan para staf sekolah yang baik-baik sekali. Jadi welcome terhadap saya diterima dengan dengan baik, saya disambut dengan baik ketika di sana dan mendapatkan tentunya teman ataupun istilahnya murid-murid ataupun saya anggap mereka itu teman yang sangat-sangat semangat ketika belajar. Kemarin kan saya dapat informasi bahwasanya hasil dari ujian JTES, jadi mereka itu kan belajarnya tingkat N5. Nah, ketika ujian, kalau misalkan JLPT itu kan harus ke kota ya. Kalau misalkan di Jakarta, di Bandung itu masih bisa ataupun di Surabaya mungkin ya. Tapi dikarenakan di Papua Barat itu nggak ada, jadi mereka itu JTES. Nah, JTES itu sama minasang. JTES itu Nihongo no Noryoku Shiken ataupun tes kemampuan bahasa Jepang. Akan tetapi ketika saya ngobrol kemarin dengan pihak JTES-nya, jadi JTES itu tidak bisa untuk program TG, akan tetapi bisanya itu hanya untuk program magang. Nah, kemarin itu saya kebetulan dengan Ibu Kepala Sekolah kita ngobrol-ngobrol tuh sambil anak-anak itu sambil ujian, jadi saya di luar sama Ibu Kepala Sekolah mantau mereka kayak gitu. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol ya tentang proses ke Jepang gitu, tentang istilah-istilah bahasa Jepang, dan alhamdulillah saya di situ mendapatkan banyak informasi juga yang tidak akan pernah bisa saya lupakan gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa siswa yang memberikan kepada saya hasilnya gitu. Jadi hasil dari ujiannya itu gini sensei. Jadi hasil dari ujiannya gini sensei ya. Yang namanya gagal ataupun istilahnya belum sukses itu wajar banget minasang. Jadi teruntuk kalian, ini pesan untuk kalian semua yang sekarang lagi berproses buat magang ke Jepang, kita hanya beda waktu saja. Saya belajar terlebih dahulu dan kalian belajar belakangan. Maka dari itu saya bisa sharing kepada teman-teman semuanya tentang bahasa Jepang. Maka dari itu jangan patah semangat buat teman-teman yang sudah lulus, tetap harus semangat belajarnya, upgrade lagi skillnya, upgrade skill kaiwanya, upgrade skill kanjinya, upgrade skill bunpo-nya dan yang lain sebagainya. Teruntuk teman-teman yang belum lolos di JTES kemarin, saya harap jangan hilang semangat. Saya harap kalian tetap harus semangat dalam belajar bahasa Jepang. Jadi kemarin itu saya lihat-lihat itu ada yang nilainya itu kurang 3, ada yang nilainya itu cuman dapat 170 dari kelulusannya itu 180, ada yang ada yang hampir lolos gitu tapi nilainya tipis-tipis banget, ada juga yang nilainya melampaui batas banget.
maksudnya tuh nggak sesuai ekspektasi saya. Saya pikir nilainya itu kan kelulusannya itu 180 untuk JTES, tapi mereka itu saya anggap 200 oke lah. Ternyata ada yang sampai 220, 250, 270, Masya Allah. Itu suatu kebanggaan buat saya. Akan tetapi ingat ya buat teman-teman yang sudah lulus, jangan ngerasa itu cukup. Tetap harus lebih semangat lagi dan harus upgrade lagi. Dan buat teman-teman yang belum lulus, ganbate kudasai. Mungkin next time ataupun next Shikeng, Hokkano Shikeng, di Shikeng yang lainnya, kalian akan lulus. Yang penting kalian tetap continue dalam pembelajaran bahasa Jepang. Oke? Dikarenakan kita akan ada kelas online untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang, jadi ganbate kudasai ya. Karena sekarang saya masih urus-urus nih berkas-berkas, ada MCU, Kenko Sindang ya, yang pernah saya bahas, ada juga paspor, saya harus pulang pergi nanti ke Jakarta lagi, jadi kebetulan saya belum bisa buka kelasnya sekarang. Jadi nanti akan ada kelas online teruntuk orang yang 10 orang di Papua itu untuk melanjutkan tingkat N4-nya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ini hal enaknya gitu, ini saya tadi cerita tentang ujian anak-anak dan ujian tes bahasa Jepang, dan saya sekaligus menceritakan hal-hal yang enak ketika di Papua deh. Oke. Hal-hal yang menurut saya enak itu salah satunya yaitu tadi kebetulan alhamdulillah saya ditempatkan di tempat yang nyaman. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang menerima saya dengan baik gitu, dan mereka pada baik hati semuanya. Dan ada juga satu guru yang mana guru itu suka main bareng saya, suka ngobrol, Pak Jamal gitu ya. Jadi alhamdulillah, semoga semuanya, Pak Jamal, Bu Lucy yang selalu ada buat saya waktu itu, semoga kalian sehat selalu, amin. Dan buat teman-teman semuanya juga tetap semangat kayak gitu. Nah, itulah ya, itu saya enaknya itu ketemu dengan orang-orang yang baik. Kedua, ketemu dengan orang-orang ataupun dengan gakusei yang semangat. Alhamdulillah saya rasakan bahwa di kelas itu pada semangat. Ya walaupun pusing ya belajar, ya namanya juga belajar ya. Selain itu juga alhamdulillahnya itu saya dipertemukan di di Papua Barat itu dengan anak-anak yang seru gitu. Jadi saya kan suka diajak jalan-jalan, suka diajak main gitu kan, kemana-kemana gitu. Dan itu saya anggap suatu kelebihan banget. Dan istilahnya, dengan itu semua saya merasa nyaman, alhamdulillah. Dan yang satu lagi teman-teman, jadi di Papua itu kan ada yang namanya zona merah ya, atau masih ada istilahnya zona yang kurang aman. Nah kebetulan saya itu ditempatkan di zona aman, jadi di Manokwari itu zona aman, jadi tidak ada inilah yang membuat saya merasa terancam gitu. Dan ada juga kinjo-kinjo saya yang sangat baik, si emak, si bapak yang suka ngajak main saya, yang suka ngajak ngambil durian di malam hari. Kinjo itu tetangga ya minasang, jadi saya dapat tetangga yang baik banget di situ, dan alhamdulillah itu sangat menjadikan saya nyaman ketika di Papua. Nah itu adalah hal-hal yang menurut saya enak ataupun menurut saya istilahnya membuat saya nyaman ketika di Papua. Ada satu hal yang membuat saya tidak enak ketika saya kerja di Papua selama 3 bulan jadi guru bahasa Jepang, yaitu adalah harganya yang tidak masuk akal teman-teman. Sebenarnya masuk akal ya untuk orang-orang di sana. Coba gini bayangkan, ketika saya di Subang, ketika saya di daerah sini gitu, daerah saya, yang namanya nasi Padang itu masih ada istilahnya paket 12.000, bahkan paket 10.000 itu masih ada. Paket 15.000 itu udah lumayan oke. Ketika saya makan di nasi Padang Papua Barat, ya, masuk aja biasa gitu kan, milih menunya pakai ikan misalkan atau pakai ayam. Saya pilihlah satu tuh. Ternyata harganya itu hampir 3 kali lipat, bahkan lebih kalau saya hitungnya yang paket 10.000 ya. Harganya itu 45.000, coba bayangkan. Gimana nggak menyala tuh dompetku waktu itu, saya cuma bawa uang 50.000 kalau nggak salah. Masih ingat banget itu. Ya sekelas nasi Padang biasa gitu, menurut saya itu tidak worth it. Karena
perbandingannya sih ya, karena perbandingannya saya di sini gitu. Tapi menurut mereka mungkin udah biasa aja, dan itu adalah yang membuat saya tidak apa ya, tidak enak tinggal di Papua itu ya serba mahal. Terus yang pertama itu yang pertama, yang kedua ketika saya membeli bahan-bahan baku gitu. Ketika saya membeli bahan-bahan masakan kayak telur, terus kayak apa lagi ya? Ya saya masih ingat banget itu ketika saya beli telur itu satu rak itu berapa ya harganya? 75.000 atau 70.000 gitu, dan itu tuh aduh menurut saya mahal banget gitu kan. Akan tetapi dengan apa ya, dengan demikian saya jadi tahu bahwasanya tinggal di tempat orang itu ternyata butuh perjuangan. Ternyata tinggal di daerah orang itu kita itu harus punya manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen apa ya istilahnya, manajemen semua harus termanajemen lah intinya. Harus termanage dengan sebaik mungkin. Ya, saya sangat memanage waktu saat itu dikarenakan saya selalu cuy ataupun selalu kasih peringatan terhadap anak-anak, jikang jikang minasang, jikang. Apa sih jikang itu? Time waktu gitu. Jadi mereka itu masih terbiasa dengan waktu-waktu yang ngaret-ngaret, yang biasa-biasa, yang kayak santai-santai. Nah, kemarin di Papua Barat saya terapkan sistem LPK. Jadi pokoknya ketika saya datang, kalian harus datang juga kayak gitu. Jangan sampai saya yang nunggu kayak gitu. Akan tetapi ini sudah saya terapkan, dan mudah-mudahan kedepannya mereka juga akan menjadi paham, dan semoga menjadi apa ya istilahnya, pembelajaran lah untuk bisa diterapkan di kehidupan kesehari-hariannya. Jadi seperti itulah video kali ini. Jadi banyak curhatnya ya. Jadi banyak curhat tentang kemarin itu. Oke, buat kedepannya Minasang, saya ingin menceritakan ataupun ingin share-share dan tips-tips yang sehubungan dengan Mensetsu, sehubungan dengan proses ke Jepang dan yang lain sebagainya. Dikarenakan saya akan tutup rapat-rapat ataupun akan saya stop masalah sharing-sharing yang berhubungan dengan sensei lagi. Jadi kedepannya saya akan fokus untuk bahas proses ataupun alur buat kerja ke Jepang. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya Duru Napis, ja, mata nih.